Oke, masem tenan padahal tadi udah saya kira udah si review, udah di play. Nah, di bulan Ramadan ini saya malah batuk. Sepertinya boleh untuk tidak berpuasa dulu. Karena malah batuk ya. Oke. Ini Bang, apakah Vibel ini yang aus itu bisa mengaruhi suara CVT menjadi berisik, ataukah yang berisik itu dari puli, ataukah dari kemiringan puli? Yang benar yang mana, Mas? Nah, mari kita jawab. Kalau kalian misalnya melihat CVT berisik, itu ambil sliding safe ya. Sliding safe pasti mekanik tahu, Bang, sliding safe. Kalau enggak, kalian cari sliding safe yang cowok, sliding safe yang cowok, yang selongsong, yang bagian mepet sini, itu masukin aja ke bagian ini, ke bagian gearbox yang belakang. Roda kalian puter. Kalau ada suara sok berarti itu lakarnya. Biasanya lakarnya itu wujudnya seperti ini. Nah, ini lakarnya itu biasanya ini yang sudah minta aus, sudah minta ganti, sudah aus minta ganti. Cukup ganti ini aja sudah oke. Nah, itu kalau yang bagian lakar. Tapi misalnya Mas, ini baru tempat saya tuh. Dan bengkel saya juga kebingungan suara berisiknya dari apa. Langkah selanjutnya yang paling simpel adalah feedback kalian coba lumasi pakai chain loop. Kenapa harus chain loop? Karena chain loop kalau digas dia langsung nyiprat hilang. Jadi untuk coba-coba saja aman. Dan jangan ketika jalan nanti nggak membuat selip ya. Karena langsung nyiprat. Nah, itu kalian waktu mesin waktu ini dinyalain, mesinnya dinyalain kan feedback kan gini ya. Dia muter. Nah, ketika muter kayak gini itu disemprotin aja chain loop. Kalau suaranya menghilang, berarti bisa jadi di V-belt. Tapi misalnya enggak, belum hilang, bisa jadi di sini. Di sini. Ini udah haus, ada benjol-benjolan. Terus diukur juga kemiringan derajatnya berubah apa enggak dari standarnya. Bengkel ada alat ukurnya kalau bengkel. Itu gitu. Nah, misalnya, tapi kalau untuk dari V-belt, tapi kan V-belt saya belum getas, Mas. Nih dipletek gini tuh belum ketas. Jangan menilai feedback tuh dipletekkan gini ya, itu jangan. Wah, batuk-batuk terus. Jangan dipletekkan secara kayak gini, itu pasti meletek. Karena kenapa? Udah dipakai. Kalau feedback udah dipakai, dipletekkan gini pasti meletek. Ya, pasti meletek. Jadi saran saya, kalau mau menilai feedback ketika masih dipasang di CVT-nya kayak gini, dipasang di CVT-nya kayak gini. Nah, itu udah standar aja gini. Di sini langsung kelihatan sudah meletek atau sudah retak-retak atau belum. Kalau sudah, itu berarti perlu adanya upaya untuk mengganti feedback. Tapi Mas, ini tuh ketika saya kasih chain loop itu tuh memang hilang suaranya, tapi ini belum retak-retak banget. Apakah tetap aus? Bisa, Mas. Biasanya kalau tetap aus itu ini ya, masih ada nilon putihnya nih. Kelihatan ya. Ini masih ada nilon putihnya. Weh, pikir lagi. Nah, masih ada nilon putihnya ini. Pokoknya kelihatan ya, ini kok susah, lagi-lagi susah zoom in zoom out ya. Nah, ini ada nilon putihnya. Tandanya masih oke. Namun ketika kalian sudah menemukan kok kayak gini, nih, ini ada nilon putih. Nah, nilon putih ya. Lama-lama nilainya hilang. Wah, paling ketutupan itu aja, Mas. Ketutupan kotoran. Enggak, Mas. Nih. Nah, ini biasanya kasar suara decitannya dari sini. Mohon maaf, suaraku kok kena virus tuh susah ya. Itu dari sini.
Nah, misalnya kok dia dari sini ternyata sudah aus seperti ini, maka coba kalian kasih grace bagian sini-sininya. Tangan ada grace-nya, kalian putar. Ketika diputar, terus tempelin starter. Kalau punya halus, berarti valve kalian itu aus. Bagian pinggirnya terkikis. Tapi kan ini kan tanam mas, ini kan tanam sampai dalam, iya mas. Tapi kemiringan antara sini sama sini itu beda kemiringan. Jadi ketika beda kemiringan ini sudah tebal tipis, beda kemiringan antara kanan dan kiri, dari sini sama sana beda kemiringan, biasanya akan bergelombang dikit. Dan ini tuh main fibernya juga jadi rada kacau ya, karena buka nutup tapi tipis. Jadi biasanya mempengaruhi ke roller juga, karena ketika di putaran idle pun roller sudah dipaksa bekerja. Itu pengaruh juga itu. Soalnya kenapa mas? Kalau matic tuh satu hal itu mempengaruhi yang lain ya. Itu gitu. Ya. Seperti halnya satu hal yang mempengaruhi yang lain adalah ketika piston double, nggak diganti-ganti, nanti rollernya lama-lama akan ikut kena, karena dia maju mundur terus toh, lama-lama jalur rollernya kena. Biasanya kalau di bengkel resmi jalur roller kena, itu ganti pulinya. Bahkan saya sering dicurhati ya, atau disambati itu, bahwa kalau di dealer itu misalnya pakai rollernya standar Vario 150 15,5 gram mau diganti pecek 150 17 gram gitu, itu nggak boleh kalau yang masih garansi ya, karena jatuhnya memodifikasi, tidak SOP. Itu kayak gitu. Padahal di Indonesia sendiri sangat butuh modifikasi ya rata-rata orangnya. Itu gitu. Jadi kalau kalian mau ganti V-belt, itu saran saya, kalau mau yang cari murah itu nggak usah ori, nggak apa-apa, cari aja Mitsubishi atau apa gitu, itu lebih murah dari ori. Mitsubishi biasanya, kalau nggak Bando, tapi jarang sih saya melihat Bando itu. Tapi kalau saran saya dari bengkel saya itu pasti menyarankan Mitsubishi ya, karena kalau untuk yang main kirian enak aja Mitsubishi gitu. Tapi kalau misalnya untuk harian, komuter harian, Getes itu oke, ingat ya Getes tapi yang original, jangan yang palsu, karena di online sendiri banyak yang palsu ya sekarang. Dipakai beberapa menit aja, beberapa hari aja udah mulai getas-getas. Nah, saya pun dicurhati juga demikian dari bengkel saya yang Magelang ya. Itu gitu. Kalau dari Getes yang asli bagus, sangat awet-awetnya lah umum. Tapi kalau misalnya zaman sekarang takutnya banyak yang palsu itu. Nah, ini dari V-belt. Terus kemudian kalian harus melihat juga ketika ada bunyi kasar kayak gitu, biasanya habis main derajat juga bisa. Nah, waktu kayak gini idle kan kayak gini ya, idle kan jalannya kayak gini. Nah, waktu berjalan kayak gini itu si beltnya ini stabil atau dia berombak gini. Kalau misalnya berombak kayak gini, itu biasanya mempengaruhi juga. Ya. Bagaimana agar upgrade kalian tapi tetap stabil, jalan gini stabil, nggak yang gini-gini. Nah, itu perlu adanya Perlu adanya sebuah effort, yaitu puli garapan Praps Geres, insya Allah seperti itu. Ya, seperti itu. Karena kalau kalian coba searching itu amplas zirconia, kami pakai itu untuk menghaluskan setelah dibubut diamond, itu pakai gitu. Tapi mas, kenapa kok bobot kalian sedikit, bobot saya dari Perglass itu nggak yang ekstrem-ekstrem 13,5, 13,8? Karena kami mau menjalani puli ini sesuai dengan peruntukan dari kami sendiri. Maksudnya itu dari risetan kami sendiri. Kami nggak mengikuti pasaran, tapi kami memiliki risetan kami sendiri yang insya Allah itu digunakan itu semuanya kan awet, tapi tetap kerasa peningkatan tenaganya. Itu kalau dari kami seperti itu harapannya. Karena kenapa? Bagi saya, kalau kalian merasa, coba kalian pakai puli standar kalian sama pakai puli 13,5 set, awet mana? Awet mana antara roller, sliding roller, tutup kipas roller, cepat tajam enggak, V-belt, kalian nilai sendiri. Itu kayak gitu ya. Oke.
saya udah mulai batuk-batuknya udah mulai rada nemen. Nah, saya akan puasa sampai beduk aja. Ya enggak lah. Nah, gitu. Ya, jadi penilaian saya seperti itu. Cek aja bagian-bagian itu ya. Terima kasih.